Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, maka kita tidak akan pernah dapat merasakan indahnya agama ini. Kita tidak akan dapat merasakan nikmatnya melakukan ibadah puasa. Kita tidak akan dapat merasakan lezatnya sholat malam. Dan alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat berpuasa, dapat melakukan sholat malam, dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita dulu kajian di rumah ini tidak cuma Ramadan ya. Akhirnya yang tersisa cuma Ramadan gitu. Sepertinya perlu disegarkan kembali gitu loh. Karena kita itu kalau sibuk nyari fulus lupa pengajian gitu ya. Nggak elingi lek Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti bisa kajian ya paling tidak 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, supaya teman-teman yang sibuk cari fulus ini tetap mendapatkan siraman rohani gitu ya. Karena kalau setahun sekali kayaknya kurang gitu loh. Kurang. Wis lali gitu ya. Makanya dielomno Ramadan meneh. Ya, insyaallah semoga pengajian. Kenapa kok ana berharap kajian menuntut ilmu itu digalakkan kembali? Karena ruh ini perlu siraman. Maka istilahnya siraman rohani memang. Karena kalau tidak, kita akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang kurang berguna sebenarnya. Bicara harta, kita lihat ya, orang-orang kaya dapat harta banyak dibawa kemana? Tidak dibawa kemana-mana, ditinggal. Ditinggal. Kemarin salah satu jamaah umroh kita itu cerita, dia sedang ngurusin kasus, dia pengacara, kasus sengketa 20T, wis mati. Jadi fulus 20T itu ditinggal mati. Bayangkan jemaah, ditinggal mati. Capek orang tuanya ditinggal mati dan ninggalkan sengketa. Di antara ahli warisnya, di antara kerabatnya, 20T. Ana ngomong subhanallah ya. Itulah dunia jemaah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari kehidupan dunia kecuali 2, bala dan fitnah. Maka semoga kita, itu ucapan Nabi SAW ini 1446 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Semakin banyak fitnah, semakin banyak bala, penyakit sekarang semakin beragam ya. Ujian-ujian nggak selesai-selesai, cobaan-cobaan masuk ke rumah kita. Yang dulunya wanita di dalam rumah itu selamat dari fitnah, sekarang sudah enggak lagi. Orang dulu dalam rumah sudah aman, sudah dari fitnah. Tapi dengan adanya handphone enggak ada lagi selamat dari fitnah. Subhanallah jemaah. Ahibati fillah. Di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Dulu orang mati itu ya memang sudah disangka akan mati. Maksudnya sudah sakit parah ya. Oh kayaknya ini sudah mendekati kematian. Sekarang enggak.
pagi masih ngopi, tahu-tahu sore dapat WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai kita, opo fulan. Tabrakan. Dulu tabrakan itu bisa disebut ya sangat sedikit sekali karena kendaraannya kuda, onta, sekarang enggak. Sekarang pemerintah sedang menggarap bagaimana pemudik pakai motor itu dikurangin. Karena mereka tahu berapa banyak orang yang mudik nggak pernah sampai rumahnya, mati di jalanan. Sampai di jalanan dikasih tulisan ya, yang mati tahun ini kecelakaan sekian banyak, nanti nambah lagi. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit-penyakit yang membuat orang mati mendadak juga, subhanallah, semakin banyak ya. Maka ini menjadi peringatan buat kita bersama. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Dan ada yang nggak sampai Ramadan. Kalau tadi Ami Lutfi cerita, ada sohibnya yang nggak sampai Ramadan. Anak punya ibu rahimahullah nggak sampai Ramadan. Dan masih banyak cerita lain. Tiap hari berapa orang yang mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ini surat Luqman ayat 34 ya. Allah mengatakan tidak ada satupun jiwa yang tahu dengan apa yang besok akan dia kerjakan. Iya, kita semua punya rencana. Ingat beberapa tahun yang lalu ada pesawat baru punyanya Lion kalau nggak salah, yang berangkat pagi dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang kalau nggak salah. Itu pesawat ngangkut penumpang banyak. Dan ana yakin semua penumpang itu sudah punya rencana. Sudah ada yang nyambut di bandara. Sudah ada hotel yang dia booking. Sudah ada makan siang yang dia rencanakan. Ada banyak lah yang dia rencanakan. Tapi ternyata pesawat itu nggak pernah landing. Pesawat itu tidak pernah landing. Hancur pesawat itu. Ini sebagai bukti kita nggak ada yang tahu loh. Apakah kita akan sampai Idul Fitri? Nggak ada yang tahu. Sebagian kita bagi emak-emak ya sudah bikin seragam Idul Fitri. Seragam pak warna hijau. Kadang-kadang suaminya dipakai warna hijau gitu kan. Kayak lumut semuanya gitu ya. Tapi seneng ibu-ibu itu kayak gitu jemaah. Iya, mereka semua punya rencana macam, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apakah bisa sampai besok saja. Jangan bicara Idul Fitri. Besok, tanggal 17 Ramadan. Apakah kita yang sedang berada di tempat ini akan puasa hari esok? Nggak ada yang tahu. Lalu Allah katakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Juga nggak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Banyak orang sudah merencanakan makam keluarga. Insya Allah saya akan makamkan di sebelah sini gitu ya. Mati di mana nggak tahu. Berapa tahun yang lalu juga Adam Air, ingat Adam Air yang jenazahnya pun nggak ketemu. Nggak ada yang ketemu. Ada kejadian di Danau Toba yang kapal itu tenggelam dan tidak bisa diangkat. Kuburannya di mana? Ya sudah di sana dikuburkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kematian itu sebuah misteri yang nyata, tapi kita sering lupa. Orang kalau lupa sama mati itu punya angan-angan panjang sekali. Kayak kita bicara sekarang nih. Tadi Mas Andun doa supaya mudah-mudahan Ramadan sampai tahun depan ya. Ini bukan Ramadan terakhir. Iya, itu angan-angan kita jemaah. Kita punya angan-angan kalau bisa. Kepingin piro umure Mas Andun? Piro kepingin? 200? Hah? 100 kepingin? Kayaknya angan-angan 100 saja takut ya. 100 ya Allah. Wis koyo apa 100? Jadi bayi lagi gitu kan. Tapi kita punya angan-angan. Jadi angan-angan ini yang membuat kita akhirnya santai. Insya Allah tahun depan ana mau umroh. Loh, emangnya sampai tahun depan kita umurnya? Tapi kalau orang berpikir, wallahu a'lam, ana mau umroh tahun ini. Enggak, tahun depan aja loh. Tahun depan belum tentu nyampe gitu loh. Berapa banyak orang yang menunda pelaksanaan ibadah haji? Apa penyebabnya? Angan-angan yang panjang. Dia berpikir, insya Allah ana
Ana sebenarnya mampu tahun ini berangkat haji, tapi insya Allah mungkin 2030 lah. Kenapa? Nunggu anak-anak gede ini itu kan mereka punya rencana gitu loh. Nggak apa-apa punya rencana gitu. Tapi kita harus tahu, nggak ada yang tahu apakah umur kita sampai tahun depan. Allah mengatakan innallaha alimun khabir, tapi Allah tahu di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana kejadiannya, di mana kuburan kita, apakah kuburan kita di tanah atau kuburan kita di perut-perut ikan atau di perut binatang buas dan liar. Allah tahu. Maka ahibati fillah, Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah yang tidak boleh kita sia-siakan. Udah lewat nih 16 hari. Kita perlu berhenti membuka buku catatan kita. Ya, di kantor itu ada istilah tulis yang kau mau kerjakan, kerjakan yang kau tulis. Ya. Sebagian kita itu nggak pernah punya catatan untuk Ramadan ini. Tapi untuk kerjaan punya dia. Emak-emak tuh punya tulisan untuk menu setiap harinya di bulan Ramadan. Hari pertama sahur apa, hari kedua sahur apa, ya terus seperti itu. Tapi punya nggak catatan tentang hari ini apa yang aku akan kerjakan untuk Ramadanku? Sebagian nggak punya. Sehingga ketika mau tidur malam dia nggak bisa mengevaluasi gitu loh. Apa yang ini nggak aku kerjakan ya. Boleh jadi tulisan itu tidak di buku, tapi tulisan itu ada di hati kita. Nggak masalah. Tapi kita sudah rencanakan. Malam ini, besok tanggal 17, minimal kita itu di juz ke-17 ya. Kalau kita mau hatam 1 kali di bulan Ramadan ini, minimal rencana kita besok itu kita di juz 17. Itu rencana kita. Kalau sebagian kita melihat ana masih juz 7. Waduh. Ngapain kita selama ini? Oh ya Ustaz, kerjaan ini loh, kerjaan tidak ada selesainya coba. Ada dulu orang yang kerja sama orang, pegawai. Pegawai ini kan nggak bisa semau dia ikut kajian ya, nggak bisa semau dia mau ikut sholat taraweh. Kadang-kala dia harus buka toko, nggak bisa taraweh. Oke, engkau pegawai, dia berdoa mohon kepada Allah supaya jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Ternyata tambah dai sholat taraweh. Kenapa? Karena dia baru, ini lagi rame tokonya ini. Gak bisa ditinggal. Padahal dia bisa tutup, dia kunci, dia ke masjid. Dia yang punya. Dia yang seharusnya ngatur dirinya. Tapi ternyata sebagian kita diatur oleh hartanya. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Daud atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Dulu waktu jadi pegawai nggak bisa ke masjid karena jam kerja. Sekarang jadi pengusaha, apa yang menghalangi dia tidak bisa ke masjid? Hartanya dia ternyata. Maka tolong beramallah tanpa berangan-angan. Sudahlah, yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Maka tadi, orang yang punya angan-angan tinggi dan dia tidak mencatat apa yang harus dia kerjakan, dia akan sulit mengevaluasi dirinya. Umpamanya dia mau sedekah Ramadan. Kalau dia sudah tulis Ramadan ini ana sedekah 30 juta umpamanya. Dia udah tahu 1 hari 1 juta dia keluarkan untuk buka bersama umpamanya ya. Atau untuk membantu janda-janda fakir miskin. Dia catat tuh. Jadi full 1 bulan 30 juta. Ketika orang punya rencana, itu rencana minimal sebenarnya. Kalau lewat dari itu alhamdulillah. Paling tidak yang minimal ini tercapai. Contoh lagi, perencanaan doa. Ana mau doa tiap hari 1 jam. Karena doanya orang puasa itu mustajab. Ketika kita punya rencana 1 jam, kita akan bagi tuh. Ana doanya kapan aja nih. Oh, ana setiap selesai sholat, oke. Atau ana doanya antara adzan dengan qomat. Berarti kalau 1 jam, ana doanya 10 menitan, ya cukuplah 6 kali berdoa. Umpamanya seperti itu. Kita juga punya buku catatan, contekan, bukan catatan. Ana mau minta apa sama Allah? Di saat Allah membuka pintu surga, di saat Allah membuka pintu ijabah,
Kita diem gak doa. Kita berpikir, oh kerja. Subhanallah jemaah. Kemarin anak berangkat umrah itu sakit, anak punya gigi. Karena habis dipasang implan, akhirnya anak WA dokternya. WA dokter mengatakan coba minum antibiotik, ini itu macam-macam. Akhirnya anak baca doa yang diajarkan Nabi SAW ya. Baca bismillah 3 kali, kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca 7 kali. Subhanallah, baca terus. Kalau baca sekali belum sembuh, baca 2 kali. Seperti obat dokter. Dokter kan mengatakan ini obat diminum berapa kali? Sehari 3 kali. Selama 7 hari, ada yang selama hidup makan tuh obat. Loh, kita baca doa pun seperti itu. Jangan baca doa berapa kali. Duh, nggak sembuh-sembuh. Kayaknya memang anak harus ke dokter. Loh, dokter juga tidak menjamin kesembuhan. Nggak ada. Yang ngasih kesembuhan itu Allah, butuh keyakinan. Terus anak baca, habis sholat anak baca, kapan ada waktu anak baca. Alhamdulillah tuh obat yang dokter sarankan gak ada yang diminum. Allah janji, ud'uni astajib lakum, minta sama aku kabulkan. Ketika Allah mau ngasih, sebab itu gak berguna jemaah. Oh Ustaz kan tapi harus ada usaha. Kalau Allah mau ngasih, jangan bicara sebab. Bagaimana Isa bisa ada di perut ibundanya? Gimana kok bisa? Bagaimana api kok bisa dingin buat Nabi Ibrahim? Ketika Allah berkehendak, Allah tinggal katakan kun fayakun, jadi. Maka jangan sibuk dengan sebab. Oke, kita diperintahkan usaha-usaha, tapi hati kita nggak boleh bergantung dan bersandar kepada usaha. Itu hanya sebab. Ketika orang suruh minum obat sama dokter, ingat ini hanya sebab dan tidak akan pernah bisa menyembuhkan. Kecuali Allah mengatakan sembuh, baru akan sembuh. Maka tadi kita bicara doa. Target kita mau berdoa di bulan Ramadan. Anak punya banyak permohonan, deh silahkan. Ini waktunya minta gitu loh. Waktunya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian kita malah sibuk dengan sebab-sebab duniawi, lupa dengan sebab samawi. Yang seharusnya kita angkat tangan kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, hidup di bulan Ramadan ini sebuah keistimewaan. Kita bisa hadir di bulan Ramadan ini benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, dia cerita bahwa di masa Nabi alaihi salatu wasallam ada 2 orang yang masuk Islamnya bareng. Dia dari kabilah yang sama. 2 orang ini beda semangatnya beribadah. Yang satu lebih semangat daripada yang satunya. Anggap A sama B. A ini lebih semangat beribadah. Dan akhirnya si A ini ikut perang di jalan Allah dan tewas di medan perang. Mati syahid. Mati syahid. Bayangin ya, fadilah orang mati syahid. Dengan awal tetesan darah dia diampuni. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Dia akan aman dari azab kubur. Waduh, fadilah yang begitu banyaknya. Meninggal si A ini syahid. Sedangkan si B meninggal setahun kemudian. Yang mati biasa, tidak mati di medan perang. Qala Talha cerita, faraitu fima yaran naim. Aku mimpi dalam tidurku. Setelah 2 orang ini meninggal, A sama B meninggal dunia, aku mimpi. Ka'anni 'inda babil jannah. Seakan-akan dalam mimpiku itu aku di pintu surga. Lalu kata dia, idza ana bihima. Tahu-tahu 2 orang itu ada di sampingku gitu. Lagi nunggu juga. Nunggu waktu masuk surga. Tahu-tahu ada yang keluar dari pintu surga. Mengatakan kepada si B, B engkau masuk. Si B masuk surga duluan. Padahal tidak mati syahid. Ibadahnya biasa aja.
Thumma kharaj, kemudian ada jeda waktu, keluarlah yang dari surga itu mengizinkan kepada si A yang mati syahid. Thumma raja'a ilayya, kemudian dua orang ini sudah masuk, balik lagi jumpain aku. Faqala li irji, lalu dua orang ini mengatakan kepada aku, engkau pulanglah. Kenapa disuruh pulang? Fa innahu lam ya'ni laka ba'd, waktumu belum. Akhirnya bangun Tolha dari tidurnya. Maka dia ceritakan mimpinya kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabat dia. Dan orang-orang pada takjub gitu loh. Kok bisa ya, kok bisa gitu ya. Kok bisa B itu masuk surganya duluan gitu loh. Padahal dia gak mati syahid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu sampai ke telinga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, min ayyi dzalika ta'jabun, dari poin yang mana yang kalian takjub gitu ya, yang membuat kalian heran tuh poin yang mana dalam ceritanya Tolha itu, yang mana? Qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, nih si A lebih semangat beribadah. Thumma stushhida fi sabilillah, kemudian mati syahid di jalan Allah. Wa dakhala hadzal jannah qablahu, tapi si B masuk surga lebih dulu daripada si A. Ini mulai sahabat menimbang-nimbang gitu loh. Kok bisa? Lalu Nabi alaihissalatu wasallam memberikan penjelasan. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana, bukankah si B hidup setahun kemudian, umurnya tambah setahun? Qalu bala, iya betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasamahu, dan dia mendapati bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun plus 4 bulan, bayangin. Nabi ingin menjelaskan fadilah Ramadan. Dia hadir di bulan Ramadan. Dia puasa Ramadan. Qalu bala ya Rasul, iya. Qala wa shalla kadza wa kadza sajda fi sana, dan dia salat sepanjang tahun. Berapa rakaat dia salatnya? Berapa sujud yang dia lakukan sepanjang tahun plus Ramadan itu? Qalu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW di akhir cerita? Falima bainahuma ab'adu, atau falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kalian tahu jarak antara keduanya itu, derajatnya seperti antara langit dan bumi. Nah, kayak orang yang dikasih panjang umur itu harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama. Nabi SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Maka ahibati fillah, ya, sebagian saudara kita, kerabat kita, orang tua kita, kawan kita tahun lalu masih tarawih sama kita, sahur sama kita, mungkin juga buka bersama kita, tapi dia tidak hadir lagi bersama kita hari ini. Di mana kita menjumpai mereka sekarang? Di tempat yang sepi, di tempat yang menakutkan, yang kita kalau melewatinya di malam hari, hati itu merinding kadangkala. Kita kalau lewat sana mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kita mengatakan kepada penghuni tempat itu, assalamualaikum, negeri orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun, dan telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Kalian akan mati. Kalian akan ditanya di kuburan. Kalian akan mendapatkan nikmat atau azab kubur itu. Ghadan muajjalun. Dan esok juga akan ditunda.
yang berkaitan dengan dibangkitkannya pada hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah akan bergabung sama kalian. Ini slogan kita. Kalau lihat kuburan, katakan kami insyaallah akan bergabung sama kalian. Kami nyusul. Kami akan nyusul kalian. Nah, waktunya kapan? Itu yang tidak tahu. Jadi modal orang hidup itu jamaah bukan harta. Modal orang kerja, orang berpikir kan, oh modal orang kerja fulus Ustaz. Anda. Modal orang bekerja, modal orang hidup itu adalah waktu. Kalau di barat dikatakan time is money ya. Waktu adalah uang. Enggak. Kalau waktu itu uang, berarti uang bisa beli waktu. Ternyata uang nggak bisa beli waktu. Kita lihat orang-orang yang tadi punya uang 20 triliun. Anda kalau dengar cerita itu, kebayang uang 20 triliun kayak apa? Mati. Kalau dia bisa beli dengan uangnya waktu. Kalau 1 tahun itu dia beli dengan harga 100 miliar waktu. Berarti dia umurnya nambah berapa banyak? Kalau 20 tahun. 100 miliar. Nah, 200 tahun. Nambah 200 tahun coba. Saat dia beli waktu, Anda beli waktu 100 miliar. Nggak bisa uang itu digunakan untuk beli waktu. Nggak bisa. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika nyuruh kita bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nih bulan Ramadan bulan sedekah ya. Bulan untuk berbagi. Nabi alaihi salatu jadi lembut jemaah. Orang itu jadi sama hartanya mudah dia melepaskan. Dan orang kalau ingat sama mati dia akan keluarkan uangnya. Apalagi kalau dia mikir ya Allah mungkin ini Ramadan terakhir anak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu mampu bersedekah semua hartanya. Umar nggak mampu. Level keimanan mereka beda. Sebagian kita ketika dengar hadis Abu Bakar ini, pertanyaannya apa? Emangnya boleh sedekah semua harta? Engkau sudah sedekah berapa harta? Umar nggak mampu sedekah full hartanya. Tapi Abu Bakar mampu. Sahabat lain nggak mampu. Kembali kepada cerita Nabi SAW ketika di bulan Ramadan. Bagaimana dermawannya beliau. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam berbagi harta di bulan Ramadan itu lebih baik, lebih utama daripada angin yang ditiupkan. Antum lihat kalau antum berdiri di luar tahu ada angin, semua orang kena itu angin. Seperti itu Nabi berbagi hartanya alaihi salatu wassalam. Dan beliau berbagi harta itu seperti orang yang tidak cinta sama harta. Oke. Nah, yang menyebabkan umat Islam itu mundur. Nah, iya, silakan. Ya, maju lagi. Nggak ada masalah, maju lagi. Supaya emak-emak juga yang bersandar ke tembok, khusus yang umur 60 tahun ke atas ya. Nah, yang muda-muda, supaya kalau ada ibu-ibu yang jalan nggak melewatin bapak-bapak. Nah, ketika kita tahu ini Ramadan terakhir kita itu akan bersegera ke soft pertama di masjid. Ana punya anak, mana Yusuf? Ana ngomong sama Yusuf,
Yusuf ini, ana suruh maju ke soft pertama. Dia tanya, kenapa Bapak? Kata dia. Dia maunya soft kedua, mundur lagi soft ketiga dia. Karena dia berpikir, semakin soft terakhir, semakin cepat mainnya. Karena kalau imam sholat tarawih, Assalamualaikum, dia nggak perlu ngelewatin banyak orang, langsung bisa kabur gitu. Ana sampaikan kepada dia, yang di soft pertama itu cepat masuk surganya. Nah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang berlomba-lomba ke soft pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu orang akan didekatkan ke surga, akan cepat masuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita milih ke masjid nunggu qomat. Oke lah, sebelum Ramadan nunggu iqamatus sholah baru ke masjid. Ramadan jangan, apalagi mau masuk 10 hari terakhir. Usahakan azan sudah berangkat ke masjid. Kenapa? Ya ini kesempatan yang kita mungkin nggak akan mengulanginya lagi. Maka tadi kembali kepada urusan fulus ya, tolong kita berusaha untuk berbagi, karena perhitungan sodakoh itu, ingat perhitungannya persentase. Sering anak ingatkan. Karena banyak orang ketika miskin itu, dia bisa sodakoh banyak, tapi ketika kaya nggak bisa banyak. Ketika antum punya duit 10.000, lalu antum sodakoh 5.000. Bas antum cuma punya uang 10.000, antum sodakoh 5.000. Berapa persen sodakoh antum? 50% ya. Perhitungannya nanti seperti itu. 50% dari harta antum. Di timbangan itu beratnya seperti itu. Ketika antum punya uang 1 juta, antum mampu sodakoh 500.000. Masih mampu mungkin 500.000. Ketika antum uangnya 1 miliar, mampu antum sodakoh 500 juta. Ibu-ibu, mampu? Padahal nilainya sama dengan 5.000. Sama, nggak ada bedanya. Dengan 5.000 itu nggak ada bedanya. Ketika Umar bin Khattab membawa hartanya ke Nabi SAW, Nabi tidak berpikir, Nabi tidak menghitung nominal yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Yang Nabi tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Seperti itu, berarti 50%. Yang dihitung itu sisanya. Ketika datang Abu Bakar membawa hartanya, kalau mungkin nominalnya belum tentu lebih banyak dari Umar bin Khattab. Nabi kembali bertanya, sallallahu alaihi wasallam, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Taraktu lahumullah wa rasulahu." Allah dan Rasulnya aku tinggalkan buat mereka. Semua dia, Pak. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang perhitungan harta ini. Sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham itu bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu 1.000 dirham. 100 dinar itu 1.000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 1.000 dirham. Ini kembali sahabat bingung gitu. Kok bisa orang sodako cuma 1 dirham, ana sodako 1 dirham, Mas Andun sodako 1.000 dirham umpamanya. 1.000 dirham itu kira-kira berapa juta jemaah? Nah, 1 dinar itu 4,4 gram emas. Jadi kalau sekarang ya 7 juta anggap ya. Berarti 7 miliar. Hah? 7 juta kali 100 enggak? 700 juta. Ya, 700 juta. Jadi 7 juta bisa ngalahkan 700 juta. Kata Nabi SAW, yang sodakoh 1 dirham tadi, dia cuma punya 2 dirham. Itu uang dia. Kita pernah merasakan dalam hidup ini, uang kita cuma itu. Di rekening tidak ada uang sudah. Tidak ada. Dompet bas hada. Anak pernah merasakan punya uang cuma 10.000 jemaah. Cuma 10.000. Dan dipinjam sama orang.
Waktu anak kuliah di Libya itu, ada sohib, anak pengen fulus dulu, nanti anak kembalikan duhur. Kata dia, oke siap. Nggak datang duhur dia jamaah. Anak mau makan ini jamaah. Hari itu anak makan nasi sama garam. Anak ingat. Nasi sudah ada di rumah kontrakan itu, tapi biasanya kita beli lauk. Ya 10.000 bisa lah buat 3 kali makannya, 3.000 beli lauk atau apa. Itu hari itu anak makan sama garam. Anak ngerasakan hanya itu uang sudah nggak ada. Kata Nabi SAW, ini orang punya uang 2 dirham. Dia sodakokan 1 dirham. Setengah hartanya. Yang sodako 1.000 dirham, yang sodako 100 dinar, dia punya uang segudang ya mah. Tinggal ngambil segini dia. Sisanya tumpuan uang kayak gitu. Ini menjadi pelajaran buat kita nih. Boleh jadi Ramadan terakhir kita. Jadi kalau mau sodako yang banyak, sodako sekarang ini. Oh nanti anak mau sodako insya Allah Syawal Ustaz. Belum tentu sampai Syawal umur kita. Belum tentu. Ya sekarang bismillah. Kemudian ahibati fillah, bicara Lailatul Qadar. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan Ramadan ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian di setiap hari ada orang, setiap hari dan malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian ada yang menyeru mengatakan ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo lo saatnya ini waktunya untuk berbuat baik. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang yang masih punya niat jahat, udahlah tahan, berhentilah. Kemudian Nabi SAW mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan atau dihalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka dia telah dihalangi dari kebaikan. Orang-orang sekarang di Indonesia ini, di banyak berita yang dibicarakan apa? THR. Nah, THR itu gaji berapa bulan? Gaji 1 bulan. Ribut. Orang sudah mempersiapkan itu, insya Allah gaji 1 bulan itu aku akan buat ini macam-macam. Nih ada gaji 1000 bulan, nggak pernah dia pikirkan. Lebih baik dari 1000 bulan ini jamaah. Cuma memang kita tuh nggak ngelihat di rekening kita 1000 bulan ini, tapi dicatat oleh malaikat. Maka usahakan ketika masuk 10 hari terakhir ini, yang belum tentu kita sampai ya, niatkan sudah sekarang. Ada kalau kita nggak nyampe pun insya Allah sudah dicatat. Kemudian niat insya Allah 10 hari terakhir mau hatam sehari 3 juz. Umpamanya. Berarti dia 30 juz dalam 10 hari. Dia niat. Ana insya Allah mau itikaf. Ana mau itikaf insya Allah masuknya maghrib. Ana pulang subuh. Karena ana harus kerja. Oke. Kemudian ana juga akan berbagi takjil atau buka bersama selama 10 hari. 1 hari 1 juta. Nah pokoknya dia niatkan seperti itu. Ini niat semua. Tahu-tahu dia mati besok. Dicatat dalam kebaikan dia. Cuma kadang-kadang kita niat aja enggak. Niat aja enggak gitu. Niat iktikaf enggak. Niat baca Quran enggak. Niat qiyamul lail enggak. Yang diniatin apa? Mama 10 hari terakhir niatnya apa? Insya Allah baju baru nanti ana mau jahit insya Allah tanggal 21. Terus nanti ngukur tanggal 21 itu ngukur. Kemudian jadinya tanggal 24. Kemudian insya Allah nanti mau bikin kue tanggal sekian. Mau bikin, itu yang direncanakan. Maka tolonglah, kita udah mau masuk waktu maghrib. Banyak doa ya. Allahumma arzuqna al-qiyam fi lailatul qadar. Warzuqna ma huwa khairun min alfi syahr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.